Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Hari ini seluruh dunia memerangi tindak korupsi. Simak informasinya dalam Today's History. Ya, setiap tanggal 9 Desember seluruh dunia memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2003. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya memerangi dan mencegah praktek korupsi. Fenomena korupsi bisa merusak lembaga-lembaga demokrasi dan mengganggu pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Tahun ini, peringatan HAKI mengambil tema putus rantai korupsi. Di Indonesia dengan jargon berani jujur hebat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pengawasan serta mengajak seluruh masyarakat untuk melawan korupsi. KPK memilih Bandung sebagai tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di tahun 2015 ini yang akan diselenggarakan besok mulai tanggal 10 hingga 12 Desember. Ini apa yang kita lakukan ini juga bagian dari anti korupsi. Walaupun hari libur, kita tidak mau korupsi waktu, tidak mau korupsi hari libur, kita tetap masuk kerja untuk menemani Anda. Oh. Kamu anti korupsi atau menyindir nih maksudnya ya? Karena tidak libur. Teman-teman yang di depan juga nih, kameramen, FD gitu kan, Iya, luar biasa. Benar-benar. Dan anti korupsi ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam hal-hal kecil gitu. Dengan kita tidak memberikan sogokan, ya kan itu kan pasti harus kita lakukan. Dan juga tidak mencontek, tidak berbohong, itu juga anti korupsi. Berarti dari SD ya bisa dari dididik. SD, benar-benar dari kecil. Karena korupsi ini ternyata bisa dicegah sejak dini. Dan salah satunya ini adalah dengan menanamkan pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Tak dipungkiri, tidak hanya di pemerintahan, korupsi juga masuk ke berbagai aspek kehidupan. Tindakan korupsi melibatkan keluarga nyata terjadi, seperti kasus yang melibatkan sejumlah anggota keluarga Ratu Atut di Banten. Menurut penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi, masih banyak yang belum mengerti peran strategis keluarga, baik dalam mencegah hingga memberantas korupsi. Hanya 4,5% orang tua yang mengetahui perannya sebagai pendidik. Lebih dari 40% keluarga tidak menerapkan nilai kejujuran. 45% keluarga belum bisa membayangkan dengan jelas bagaimana gambaran negeri ini tanpa korupsi. Meski sulit diberantas, pencegahan bisa dilakukan. Salah satunya dengan pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Merasa tak bisa bergerak sendiri, KPK merangkul berbagai komponen masyarakat untuk menanamkan pendidikan moral anti korupsi di lingkungan keluarga. Salah satunya di Kota Bandung. Nah, kalau dengan 30 orang fasilitator yang ada di KPK kan nggak cukup. Sehingga KPK yang paling utama adalah membuat piloting sebagai laboratorium. Konsep itu nanti kita ketularkan di semua tempat, semua daerah. Ibu bisa menjadi agen strategis menanamkan mental dan nilai moral bebas korupsi pada anak. Karena tanpa disadari, korupsi bisa muncul dari salahnya penerapan pola asuh. Kita mau membuat orang tua sadar bahwa pola asuh itu mempengaruhi perilaku korupsi di masa yang akan datang. Belajar itu tugasnya anak gitu ya. Tetapi kan sebetulnya ketika kita mengiming-imingi ya jadi suap karena dia akhirnya melakukan belajar, bekerja keras, berkonsentrasinya tuh bukan karena prestasi ya, tapi atas dasar dia mau dapat misalnya mau dapat coklatnya atau mau dapat sepedanya. Menyemai virus anti korupsi sejak dini mutlak harus dilakukan setiap orang tua. Seperti yang dilakukan Sinta. Ibu 3 orang anak ini mengaku sebagai orang tua harus menjadi contoh nyata, termasuk bersikap jujur bila melakukan kesalahan pada sang anak. Kalau kita salah, kita minta maaf. Sebagai orang tua kita juga tidak boleh gengsi untuk minta maaf terhadap anak gitu. Menerapkan peraturan kepada anak, kita juga harus larut terhadap peraturan itu. Kita tidak boleh gengsi untuk meminta maaf. Nah, berikut ini sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mendidik anak agar jauh dari sikap korupsi. Mulai dari selalu bersikap jujur dan peduli dalam hal apapun,
mandiri dan kerja keras pada bidang yang ditekuni, disiplin dan bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban, selalu adil dalam berperilaku, serta membiasakan hidup sederhana dan tidak boros, serta berani melakukan berbagai kegiatan. Bila terjadi sinergi antara orang tua dan anak, ini akan menjadi cara membentuk generasi anti korupsi di masa mendatang. Selamat Hari Anti Korupsi. Saya jujur. Saya berani jujur. Saya generasi anti korupsi. Anissa Pratiwi, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NAN.